Chapter 601, Bang! Ledakan seperti guntur bergulir yang menyebabkan gunung runtuh dan tanah terbelah tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Pada saat itu, banyak orang yang telinganya tuli sementara di bawah suara gemuruh ini. Riak energi seperti tornado meletus dari titik kontak antara pilar energi berwarna hijau dan energi berwarna darah di bawah langit cerah sebelum menyapu seluruh tempat saat tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan. Ruang menjadi terdistorsi tak tertahankan pada titik di mana energi bersentuhan. Lipatan dalam bisa terlihat dengan jelas. Tabrakan dari serangan paksa penuh antara Xiao Yan dan Fan Lao ini bahkan telah menyebabkan ruang itu sendiri hancur berantakan. Tabrakan antara Do Huang sebenarnya sangat menakutkan. Badai energi yang dipenuhi dengan api berwarna hijau dan energi berwarna darah lebarnya ratusan kaki. Itu tampak seperti orang yang sangat besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Saat badai bergejolak dengan hebat, kekuatan destruktif yang dipancarkannya juga menyebabkan ekspresi dari banyak orang kuat di langit berubah tanpa sadar. Bagian bawah badai energi terhubung ke Akademi Dalam. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur total saat ini. Selain menara pemurnian ki langit yang berkobar, hitam pekat, semua bangunan dan bahkan pepohonan di sekitar beberapa ratus meter benar-benar berubah menjadi reruntuhan saat badai menyapu. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu menyebabkan para siswa yang bersembunyi dari kekacauan di kejauhan menjadi terpana. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Setelah menghancurkan salah satu sudut Akademi Dalam hingga benar-benar berantakan, badai yang menyapu perlahan melemah sebelum benar-benar menghilang. Hilangnya badai menyebabkan langit yang agak gelap dan khusyuk sekali lagi memulihkan dirinya yang sejuk dan cerah. Yang tersisa hanyalah kekacauan total. Banyak sesepuh di langit melihat Akademi Dalam di bawah setelah badai menyebar. Sudut mulut mereka bergerak sedikit tanpa sadar. Jika mereka bertarung beberapa kali lagi, kemungkinan Akademi Dalam akan hancur total dalam pertempuran sengit ini dan tidak membutuhkan letusan api hati jatuh untuk melakukannya. Dibandingkan dengan sakit hati yang dirasakan para sesepuh di kondisi menyedihkan Akademi Dalam setelah kehancuran, orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam sedang mengincar pemuda berjubah hitam di kejauhan dengan wajah terkejut. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan benar-benar bisa keluar tanpa cedera dari serangan yang begitu kuat oleh Fan Lao. Teknik Do yang digunakan anak muda ini sebelumnya setidaknya adalah dari kelas D. Jika tidak, itu tidak akan bisa sepenuhnya memblokir pemakan bodhisattva darah agung, Fan Lao. Hati semua orang tiba-tiba mengerti saat mereka mengingat aura kuat dari cahaya penguasa yang muncul dengan maksud untuk merobek ruang itu sendiri. Mereka diam-diam tapi langsung merasakan keseriusan tambahan saat menghadapi pemuda di kejauhan. Di kelas mereka ini, teknik Do kelas Xuan biasa tidak lagi memiliki banyak dampak jika seseorang ingin melukai atau membunuh lawan yang memiliki kekuatan serupa. Hanya teknik Do kelas D yang bisa mencapai keajaiban seperti itu. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah sesuatu yang benar-benar memiliki ancaman terhadap ahli kelas Do Huang atau bahkan Do Huang ini. Namun, teknik Do kelas D sebagian besar diciptakan dan ditinggalkan oleh orang-orang kuno yang memiliki kecerdasan dan peluang besar. Lagi pula, jika seseorang ingin membuat teknik Do, dia akan membutuhkan sedikit keberuntungan di atas persyaratan keras dari kekuatan seseorang. Oleh karena itu, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk membuat teknik Do semuanya adalah orang-orang terkenal di benua itu, dan mereka yang dapat membuat teknik Do kelas D adalah eksistensi yang langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Oleh karena itu, teknik Do kelas D adalah barang langka bahkan di seluruh benua. Jika faksi kelas 2 biasa ingin mendapatkannya, mereka akan memperlakukannya seperti harta karun terbesar dari faksi mereka. Selain itu, beberapa dari para ahli yang hanya tahu bagaimana fokus pada pelatihan tidak memiliki banyak teknik Do yang dapat mereka kalahkan di atas doki mereka yang kuat. Orang seperti ini sangat umum di benua itu.
Akan baik-baik saja jika mereka bertarung dengan orang lain yang kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan serangan Doki secara acak untuk menyebarkan teknik Do yang digunakan lawan. Namun, jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya mendekati mereka, kemungkinan mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, membiarkan lawan mereka menghabisi mereka meskipun lebih lemah. Kekuatan permukaan seseorang hanyalah pencegah. Faktor yang paling menentukan adalah kekuatan bertarung seseorang. Kekuatan bertarung semacam ini bergantung pada 3 faktor kunci: kelas dan kekuatan seseorang, metode Ki seseorang, dan teknik Do yang dimiliki seseorang. Jika seseorang memiliki ketiga kondisi tersebut, tidak sulit untuk melompat melintasi level atau bahkan melintasi kelas untuk menantang lawannya. Xiao Yan adalah orang seperti itu. Sepanjang perjalanannya, sebagian besar lawan yang dia temui lebih kuat darinya saat itu. Namun, sebagian besar ahli ini dikalahkan olehnya. Apa yang dia andalkan untuk melakukan ini adalah metode Ki, mantra api, dan teknik Do yang kuat. Oleh karena itu, teknik Do kelas D dipandang lebih penting oleh para ahli yang berasal dari kelas Do Wang dan di atasnya dibandingkan dengan kelas lainnya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa hati mereka akan merasa iri dan bahkan cemburu ketika mereka melihat bahwa di usianya yang masih muda, Xiao Yan telah menguasai teknik Do yang kuat yang cukup untuk menandingi pemakan bodhisattva darah hebat dari Fan Lao. Warna putih pucat telah muncul ke wajah buas Fan Lao di langit yang jauh. Jelas, pemakan bodhisattva darah agung, yang kuat yang dia gunakan sebelumnya sangat melelahkannya. Namun, dia tidak mendapatkan banyak efek meski menggunakan teknik Do yang begitu kuat. Fan Lao tanpa sadar merasakan semacam keinginan untuk memuntahkan darah saat dia melihat pria muda berjubah hitam yang masih berdiri di sisi yang berlawanan. Bajingan kecil ini memang sangat kuat. Sepertinya tidak akan banyak efeknya jika aku terus mengganggunya. Kuku tajam seperti pisau ditarik melewati ruang dan membawa kilau dingin yang pekat. Itu sama gelapnya dengan tatapan Fan Lao yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi kekuatan yang tiba-tiba melonjak dari orang ini seharusnya bukan miliknya. Saya pikir itu pasti karena dia telah menggunakan beberapa teknik rahasia yang aneh. Namun, peningkatan dari teknik rahasia memiliki batas waktu, tidak peduli betapa anehnya itu. Setelah itu selesai, kekuatannya akan kembali ke kelas aslinya. Pada saat itu, membunuhnya pasti akan semudah membalikkan tangan. Harus dikatakan bahwa Fan Lao memang layak menjadi ahli yang berkerumun di wilayah sudut hitam. Dia hampir tidak bisa menebak sesuatu setelah beberapa pertukaran. Namun, Xiao Yan juga sangat menyadari hal ini. Dia bukan orang bodoh, dan tentu saja tidak akan memberi Fan Lao kesempatan untuk menunda waktu. Karena Fan Lao sudah memiliki niat untuk membunuhnya, dia tidak lagi berbelas kasihan dalam setiap tindakannya. Tindakan terbaik adalah membunuh anjing tua Fan Lao dan melenyapkan masalah lebih lanjut jika ada kesempatan. Bagaimanapun, efek pembalasan liar dan gila oleh seorang ahli Do Huang akan membuat orang sakit kepala hebat. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan dan dia tidak ragu sedikit pun. Dengan membalikkan tangannya, dia menempatkan penguasa Suan berat ke dalam cincin penyimpanannya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak setelah kehilangan kendali dari senjata seberat itu. Cahaya berwarna perak melintas di bawah kakinya memancarkan raungan petir samar sebelum tubuhnya bergetar dan berubah menjadi garis hitam. Itu berkedip sebelum berkedip ke arah Fan Lao. Fan Lao, yang fokusnya pada Xiao Yan, merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan bergerak. Setelah memutuskan untuk bersembunyi sementara, Fan Lao membalik sayap darahnya dan dengan cepat menembak kembali. Kamu ingin melarikan diri? Tawa dingin yang keras terdengar di langit. Segera, tubuh Xiao Yan muncul seperti hantu di depan Fan Lao saat suara gemuruh terdengar samar. Kecepatan yang Xiao Yan tunjukkan tiba-tiba juga menyebabkan ekspresi Fan Lao sedikit berubah.
Namun, reaksinya cukup cepat. Saat Xiaoyan muncul, paku tajam menjadi seperti pisau yang menembus tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan tidak mundur tetapi maju dalam menghadapi serangan tajam Fan Lao. Cahaya perak di bawah kakinya dengan aneh menyala dan memasuki tempat di dekat dada Fan Lao. Kelima jarinya tiba-tiba mengepal saat mereka segera menghancurkannya dengan keras. Bang! Film darah melingkar muncul saat tinju itu dengan keras menghantam dada Fan Lao. Kekuatan yang terkandung di tinju berkurang lebih dari setengah. Meskipun demikian, kekuatan sisa masih mengguncang Fan Lao sampai dia mundur 2 langkah dengan cara yang menyedihkan. Xiaoyan tidak beristirahat atau berhenti setelah satu serangannya membuat kontak. Tubuhnya sekali lagi maju dengan cara seperti kilat. Lengannya bergetar saat tinjunya meninggalkan bayangan. Angin dari tinjunya bertiup seperti angin dingin yang tajam. Fan Lao benar-benar turun ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti badai liar dari Xiaoyan. Dia berulang kali mengelak dengan cara yang menyedihkan. Kadang-kadang, tinju dari Xiaoyan akan memukulnya dengan keras karena kecerobohannya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tak terhitung banyaknya siswa di kejauhan menyaksikan Xiaoyan yang menunjukkan kekuatannya dan benar-benar menekan seorang ahli Do Huang sampai yang terakhir tidak memiliki sarana untuk membalas. Banyak mata cerah itu dipenuhi dengan gairah liar yang sulit disembunyikan. Jika pandangan seseorang dialihkan ke seluruh medan pertempuran di langit, seseorang akan melihat sosok manusia berkedip dan mendengar ledakan berulang yang dibuat dari doki yang bentrok bersama. Kadang-kadang, akan ada orang kuat yang akan menjauh dari medan pertempuran. Dari penampilan yang bergoyang dari sosok itu, terlihat jelas bahwa orang tersebut terluka parah. Apa yang menyebabkan semua orang merasa sedikit terhibur adalah bahwa para ahli yang telah meninggalkan medan pertempuran terluka tidak hanya terdiri dari sesepuh di Akademi Jianan. Beberapa dari mereka dari wilayah sudut hitam juga terluka setelah menerima serangan gabungan dari beberapa orang di medan pertempuran yang kacau balau. Tentu saja, lingkaran pertempuran yang merupakan faktor penentu dalam upaya merebut api surgawi ini masih antara Suqian dan Tetua Perak Emas. Pandangan semua orang beralih ke pertempuran yang jauh dari medan pertempuran, tetapi hanya bisa mendengar ledakan keras dari tabrakan. Sulit bagi seseorang untuk merasakan sosok manusia dengan mata telanjang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah samar-samar melihat 3 sosok manusia mengganggu satu sama lain berulang kali setelah menyipitkan mata. Konflik dengan wilayah sudut hitam ini adalah yang terbesar dalam beberapa tahun dengan jumlah orang kuat yang berpartisipasi. Riak energi yang pada dasarnya menghilangkan matahari menyebabkan hati para siswa yang menonton di bawah merasakan panas yang membara di hati mereka. Apakah alasan mengapa seseorang hidup dan menghabiskan banyak usaha untuk berlatih bukan karena mereka ingin berdiri di puncak kekuasaan dan menjadi orang kuat yang dipandang orang lain? Sementara semua orang menempatkan fokus mereka pada pertempuran besar yang kacau di langit, tidak ada yang menyadari bahwa lapisan gambar energi berwarna hitam di menara penyulingan Qi berkobar langit, yang rusak di bawah tanpa sadar dan diam-diam menjadi lebih tipis sekali lagi. Jika seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat melihat sepasang mata segitiga yang sangat gelap dan dingin di bawah lapisan energi. Mata ular yang gelap dan dingin itu perlahan bergerak saat melihat ke langit. Akhirnya, mereka berhenti di Han Feng dan Xiaoyan. Ini terutama terjadi ketika api surgawi naik di tubuh mereka berdua. Panas di dalam sepasang mata ular itu juga diam-diam melonjak tinggi. Keserakahan yang sangat mirip manusia juga lahir di dalam diri mereka. Tampaknya Xiaoyan dan Han Feng tidak hanya ingin menelan api hati jatuh. Yang terakhir sepertinya memiliki pemikiran yang sama tentang mereka. Chapter 602, suara angin kencang, yang dibawa oleh sosok manusia yang berkedip, terdengar berulang kali di langit biru. Ledakan energi itu seperti bunyi petasan yang terdengar berulang kali.
Riak energi yang kuat adalah sesuatu yang masih samar-samar bisa dirasakan meskipun jaraknya lebih dari 50 meter. Sebagian besar akademi dalam saat ini dihancurkan oleh sisa gelombang yang menyebar dari pertarungan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa akademi dalam tidak punya banyak pilihan selain pindah ke tempat yang lebih jauh untuk menghindari riak sisa. Sementara mereka mundur, banyak tatapan terfokus pada pertempuran besar yang kacau di langit. Sebagian besar tatapan membawa panas dan kegembiraan saat mereka berhenti di medan pertempuran tertentu. Di tempat ini, sosok muda meletus sembarangan. Lawannya, seorang ahli Do Huang yang memiliki reputasi cukup di wilayah sudut hitam, telah dirugikan, dan tampak sangat sengsara. Sepertinya Xiao Yan akan menang. Tatapan Liu Qing bersinar saat dia melihat dua sosok manusia yang samar-samar itu dari atas sebuah gedung. Keterkejutan dalam suaranya tidak sedikit pun tersembunyi. Sosok cantik berdiri dengan cantik di belakang Liu Qing. Melihat wajah cantik itu, secara mengejutkan adik sepupu Liu Qing, Liu Fei. Pada saat ini, kecantikan ini, yang menaruh dendam besar pada Xiao Yan, tidak lagi menunjukkan ekspresi kebencian di matanya saat mereka melihat sosok di langit. Tangan halusnya menutupi bibir merahnya sementara matanya yang cantik memantulkan kedipan aneh. Wajah cantiknya itu ditutupi dengan ekspresi yang rumit. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang pernah dia pandang rendah saat ini akan menunjukkan kekuatan menakutkan yang bahkan membuat Liu Qing terkejut. Kekuatan seperti itu telah melampaui batas seorang siswa. Bahkan beberapa sesepuh di akademi dalam tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu. Jika dikatakan bahwa Liu Fei merasakan ketakutan tambahan terhadap Xiao Yan setelah pertarungan yang terakhir dengan Liu Qing berakhir imbang di mana keduanya terluka parah. Kekuatan yang saat ini diperlihatkan Xiao Yan benar-benar menyebabkan gadis yang angkuh dan tidak masuk akal ini menjadi anak kucing kecil yang bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian untuk melawan di depannya. Kekuatan semacam ini sudah mencapai titik di mana dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan atau menyinggung. Ini karena dukungan terbesarnya saat ini, Liu Qing, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan di bawah kekuatan semacam ini. Oleh karena itu, saat Xiao Yan menekan kelas Do Huang Fan Lao sampai yang terakhir berakhir dengan kerugian, dendam yang ada di hati Liu Fei secara otomatis menghilang sepenuhnya. Meskipun dia kasar dan tidak masuk akal, dia tidak bodoh. Dia tahu siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia. Hua. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya tepat saat pikiran ini bertahan di dalam hatinya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan matanya yang cantik tertuju ke medan pertempuran tempat semua siswa akademi dalam fokus. Meskipun mereka berjauhan, dia masih bisa merasakan angin yang sangat kuat tiba-tiba muncul ke permukaan. Ledakan oktan. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi kaku saat dia sekali lagi mendekati tubuh Fan Lao di langit. Tangan yang hendak membanting ke bahu yang terakhir tiba-tiba menegang. Siku menonjol ke depan dengan cara yang aneh dan tubuhnya menyerbu ke depan. Gelombang angin kencang menggumpal seketika di sikunya. Akhirnya, itu membawa suara ledakan yang dalam dari udara bersama dengan teriakan dingin saat itu dengan keras menghantam dada Fan Lao yang berwajah pucat. Bang! Suara teredam yang dalam dari benturan tubuh fisik terdengar di langit. Semua orang samar-samar bisa melihat lapisan film darah yang telah tertinggal di tubuh Fan Lao hancur total saat siku Xiao Yan mendarat dengan kuat di dada mantan. Serangan liar dan ganas dari Xiao Yan sebelumnya telah menyebabkan tanda-tanda Douqi dangkal muncul di dalam tubuh Fan Lao. Selaput darah yang merupakan satu-satunya yang digunakan untuk melindungi hidupnya dihancurkan oleh yang pertama. Karenanya, kekuatan kuat yang datang ke arahnya benar-benar meletus di dadanya dengan cara yang tak terkendali. Bro, dengan selaput darah hancur, Fan Lao, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan itu menyembur dengan liar dan kemerahan halus segera melonjak di wajah pucat Fan Lao. Seteguk darah segar tanpa sengaja dimuntahkan.
Tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Akhirnya, batu itu mendarat dengan keras ke beberapa puing, menyebabkan pecahan batu menembak dan menyebar ke segala arah. Kekalahan Fan Lao menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Kekalahan seorang ahli Do Huang merupakan kerugian yang cukup besar bagi pihak dari wilayah sudut hitam. Selain itu, saat Fan Lao dikalahkan, tidak ada lagi orang yang bisa menahan Xiao Yan. Jika Xiao Yan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran besar yang kacau, jalan buntu pasti akan segera dipatahkan. Akhirnya, wilayah sudut hitam, yang semula berada di atas angin mungkin situasinya diubah oleh Akademi Jianan. Poin ini adalah sesuatu yang tidak hanya dipahami oleh para ahli yang bertarung, tapi murid yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi dalam di bawah juga secara jelas menyadarinya. Oleh karena itu, saat Fan Lao meludahkan darah dan jatuh ke tanah, sorak-sorai yang liar, ceria, dan nyaring dikombinasikan satu sama lain sebelum bergegas ke awan. Sorakan ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Sepasang sayap api hijau mengepak perlahan di langit. Tatapan Xiao Yan terfokus pada tempat di mana Fan Lao mendarat. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan aura yang lemah. Dia mampu untuk sementara bersaing dengan seorang ahli Do Huang dengan meminjam kekuatan Yao Lao. Meskipun itu pasti tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk mengalahkan Fan Lao jika dia menunjukkan kekuatan Yao Lao secara sembarangan, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa ada ketakutan serupa terhadap identitas Yao Lao yang terungkap. Lagi pula, ada begitu banyak ahli di tempat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan seseorang melihat sesuatu, itu bukan kabar baik bagi Xiao Yan, yang kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melindungi Yao Lao. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat melepaskan seluruh kekuatan Yao Lao, tidak terlalu sulit baginya untuk mengandalkan kekuatan api inti teratai hijau, dan pengekangan yang dikenakan pada Fan Lao untuk mengalahkan yang terakhir. Saya tidak bisa meninggalkan kehidupan anjing tua ini. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Kekejaman tiba-tiba melintas di mata Xiao Yan. Dia jelas mengerti betapa merepotkannya untuk membentuk perseteruan darah dengan seorang elit Do Huang. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghancurkan musuhnya yang lemah sepenuhnya. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hatinya saat tubuh Xiao Yan bergerak dengan cepat. Seseorang bisa melihat sayapnya mengepak sebelum tubuhnya berubah menjadi sekelompok api hijau. Segera, itu menjadi seperti meteorit yang jatuh ke tanah saat menabrak tempat di mana Fan Lao mendarat sebelumnya di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Anjing tua, pergi dan mati. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang keras bergema di langit. Api hijau menyala dan mencapai tujuannya dengan cara seperti kilat. Itu menabrak puing-puing dengan ledakan. Riak kuat segera menyebar dan mengubah beberapa pecahan batu di sekitarnya menjadi bubuk. Banyak garis retakan yang setebal lengannya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Ah! Teriakan tajam dengan cepat terdengar saat nyala api hijau itu menghantam. Cahaya berdarah segera keluar dari tempat api hijau menyebar. Cahaya berdarah itu gelap dan benar-benar berbeda dari diri agung yang agung sebelumnya. Kecepatan pijar darah itu sangat menakutkan. Dengan sekejap, itu muncul di langit beberapa ratus meter dari tanah. Baru saat itulah sosok di dalamnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fan Lao yang tubuhnya berlumuran darah. Namun, penampilan yang terakhir sangat menyedihkan saat ini. Tidak hanya tubuhnya berlumuran darah segar tetapi seluruh tubuhnya jauh lebih lemah. Cara itu seolah-olah dia adalah mayat kering yang darahnya telah dikeringkan sepenuhnya oleh seseorang. Apa kecepatan yang hebat, api hijau menyala di tanah dan Xiao Yan sekali lagi bergegas ke udara. Tatapannya gelap dan dingin saat dia melihat Fan Lao berwajah pucat di kejauhan yang tampaknya sedang menghirup udara terakhirnya. Dari tampang penampilan pihak lain, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa orang tua ini telah langsung menguapkan darah cair di dalam tubuhnya dan melepaskan kecepatan yang bahkan Xiao Yan tidak bisa berharap untuk mencocokkan.
Hanya alasan inilah dia menghindari kematian yang tak terhindarkan. Xiao Yan, Anda benar-benar berpikir untuk memusnahkan saya ketika saya sedang down. Fan Lao menjaga jarak yang sangat jauh dari Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara serak yang keras. Penggemar pemimpin sekte, bukankah terlalu menggelikan bagimu, seseorang dari wilayah sudut hitam, untuk mengatakan kata-kata ini? Bukankah hal seperti itu terlalu umum bagi orang-orang sepertimu? Xiao Yan tertawa dingin saat dia mengejek. Tatapannya tertuju pada Fan Lao saat doki di tubuhnya bergejolak dan siap untuk sekali lagi melepaskan gerakan membunuh. Ekspresi Fan Lao berwarna hijau dan putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya, masalah ini hanyalah kesalahpahaman." Hehehe, saya juga berbagi pemikiran yang sama. Xiao Yan membelai dagunya saat dia berpikir dalam-dalam sesaat setelah mendengar kata-kata Fan Lao. Dia benar-benar menganggukkan kepalanya. Namun, sama seperti Fan Lao sejenak tertegun oleh reaksinya, guntur bergulir samar tiba-tiba terdengar. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Mata Fan Lao menyusut saat suara guntur muncul. Dia mengatupkan giginya dengan keras dan tinjunya menghantam dadanya. Seteguk darah dimuntahkan dengan keras dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi cahaya darah yang menghilang dari tempat aslinya begitu itu terjadi. Tubuh Xiao Yan muncul dengan cara yang aneh begitu Fan Lao menghilang. Sebuah tinju ditinju dengan keras dan mengenai bayangan sisa yang tersisa, menghancurkannya sampai tidak ada yang tersisa. Xiao Yan sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu tempat itu. Akhirnya, itu berhenti di langit beberapa ratus meter jauhnya. Fan Lao, yang wajahnya hampir transparan, sekali lagi berkedip dan muncul di tempat itu. Bayangan lainnya, aku ingin melihat seberapa banyak darah segar yang bisa kamu gunakan. Sudut mulut Xiao Yan diangkat menjadi busur yang padat dan dingin. Dia baru saja akan mengejar Fan Lao dengan niat menghabisinya ketika suara jelas dari penghalang energi yang hancur tiba-tiba bergema di langit. Suara itu mungkin tidak terlalu keras, tapi memiliki semacam kekuatan magis, menyebabkan semua medan pertempuran di langit berhenti sementara. Banyak tatapan tiba-tiba bergeser ke bawah. Akhirnya, mereka berhenti di atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, yang atapnya sudah rusak. Wajah semua orang segera berubah drastis. Ini buruk, bajingan itu benar-benar akan membuka segel lagi. Ekspresi Suqian segera berubah saat suara itu terdengar. Tatapannya tiba-tiba beralih ke menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan suaranya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah ini api surgawi dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar? Benar-benar tidak terduga bahwa ia telah berkumpul dan membentuk sebuah kecerdasan. Tatapan Han Feng juga mengikuti suara itu dan terlempar ke atas menara. Matanya dipenuhi dengan panas yang membara karena tubuhnya sangat bersemangat sehingga mulai bergetar saat ini. Lapisan energi berwarna hitam di puncak menara telah pecah pada waktu yang tidak diketahui. Sepasang mata ular besar yang berisi nyala api perlahan muncul dari dalam kegelapan. Akhirnya, itu menyapu tubuh setiap orang di langit, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Chapter 603. Tubuh semua orang di langit langsung menegang saat mereka merasakan permukaan mata ular yang sangat gelap dan dingin. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia ini, kekuatan yang membakar langit dan merebus laut. Dihadapkan dengan kekuatan seperti itu, sepertinya tidak ada seorang pun, kecuali para elit legendaris yang telah melatih doki mereka sampai itu setara dengan alam, yang tidak akan merasakan ketakutan gemetar di bawahnya. Ekspresi Suqian juga menjadi sangat serius saat segel film energi hancur. Dia terlalu malas untuk peduli dengan Gold Silver Brothers yang saling berhadapan di depannya. Dibandingkan dengan para ahli dari wilayah sudut hitam, yang terlibat dalam invasi skala besar, Suqian lebih takut pada api hati jatuh yang ada di menara. Api surgawi itu sendiri sudah menakutkan.
Api surgawi, yang telah mengumpulkan dan membentuk kecerdasan cukup untuk menyebabkan orang lain bergetar ketakutan hanya dengan menyebutkannya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam ini mungkin orang-orang yang tamak, tidak bermoral, dan kejam, tetapi bahkan jika mereka diberi keberanian ratusan kali lipat, mereka tidak akan berani untuk mengulurkan tangan ke arah siswa akademi dalam. Para siswa ini berasal dari seluruh penjuru benua. Kebanyakan dari mereka memiliki beberapa faksi di belakang mereka. Mungkin faksi-faksi ini mungkin tidak terlalu kuat jika mereka dipisahkan. Namun, jika mereka berkumpul bersama, bahkan wilayah sudut hitam akan kesulitan menahan amarah seperti itu. Selain itu, Yayasan Akademi Jianan secara alami tidak lemah setelah mampu berdiri di benua selama bertahun-tahun. Namun, beberapa hal jarang akan diambil kecuali jika itu menjadi situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah sesepuh yang menjaga aula yang ditemui Xiao Yan ketika dia dan yang lainnya memasuki lembah misterius setelah mendapatkan 5 besar kompetisi kualifikasi. Kekuatan keduanya pasti tidak lebih lemah dari Hugan. Jika mereka campur tangan, orang-orang dari wilayah sudut hitam ini pasti sudah lama dikalahkan. Semua sesepuh dari Akademi Dalam, dengarkan. Bentuk formasi. Tatapan Su Qian berkedip. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras dan benar-benar mengabaikan Gold Silver Brothers serta banyak ahli dari wilayah sudut hitam, yang melihat mereka dengan kebencian sambil berteriak kepada semua sesepuh. Semua sesepuh terkejut saat mendengar teriakan Su Qian. Pandangan mereka menyapu para ahli dari wilayah sudut hitam yang ada di sekitar mereka. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum memindahkan tubuh mereka dengan cepat ke langit di atas menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, dan membentuk formasi penyegelan besar dari sebelumnya. Para ahli dari wilayah sudut hitam dengan cepat berkumpul setelah melihat aksi para sesepuh Akademi Dalam. Tatapan mereka sangat menarik saat mereka melihat bagian atas yang rusak dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Cek, Tuan Han, sekarang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk menyerang dan mengalahkan mereka sekarang karena para tetua Akademi Dalam terlalu sibuk menangani barang-barang mereka sendiri. Seorang lelaki tua yang tampak seperti elang gelap menatap para sesepuh yang akan melepaskan doki mereka dengan maksud menyegel api surgawi, sekali lagi, dan memberi Han Feng tawa aneh. Hehehe, Oud Ban tidak perlu terlalu cemas. Setelah pertarungan besar sebelumnya, para tetua dari Akademi Dalam sudah kelelahan. Di sisi lain, api surgawi telah mengisi ulang kekuatannya. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menyegelnya sekarang. Mereka bahkan mungkin menderita kerugian besar di bawah serangan api surgawi. Han Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kita bisa menunggu mereka bertarung sampai mereka berdua terluka parah sebelum mengambil tindakan untuk merebut api surgawi. Meskipun Han Feng berbicara dengan cara ini, dia memiliki pemikiran lain di dalam hatinya. Meskipun dia mendapatkan keuntungan setelah mengumpulkan sekelompok besar pembantu, dia bukan orang bodoh. Dia tahu dengan jelas bahwa dasar dari Akademi Jianan cukup kokoh. Jika mereka benar-benar membuat mereka marah, kemungkinan mereka semua akan menderita. Tujuannya hanya api surgawi, dan dia tidak ingin membentuk perseteruan darah dengan Akademi Jianan karena itu. Merebut api surgawi dapat menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak menjadi sangat buruk, tetapi masih ada celah antara itu dan perseteruan darah. Para ahli dari Akademi Jianan dalam pengasingan mungkin dapat menerima api surgawi direnggut, tetapi mereka tidak akan menerima situasi di mana lebih dari setengah sesepuh terluka atau mati. Orang tua yang dipanggil Bantua itu sedikit mengernyit setelah mendengar ini tapi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia awalnya memiliki dendam yang sangat dalam dengan Akademi Jianan. Oleh karena itu, fraksinya sering berkonflik dengan unit penegakan hukum Akademi, dan akan menderita luka parah dan kematian setiap saat. Secara alami, mereka tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini untuk sangat merugikan Akademi.
Gelombang penghalang energi samar sekali lagi muncul setelah Doki melonjak dari sesepuh di langit. Namun, penghalang energi kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih lemah dan lebih tipis dari sebelumnya. Jelas sekali, para sesepuh telah menanggung beban yang cukup berat dari pertempuran besar sebelumnya. Selama waktu Han Feng sedang berbicara, sesosok berdarah tiba-tiba bergegas sebelum dengan hati-hati masuk ke kerumunan. Tatapannya gelap dan ganas sambil mengandung seutas benang ketakutan saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang berada tidak jauh dari situ. Sosok darah yang mengalir masuk secara alami adalah Fan Lao. Namun, sosoknya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Penampilannya seolah-olah berada di nafas terakhir dan bisa mati kapan saja. Para ahli dari wilayah sudut hitam di sekitarnya mungkin akan sedikit senang melihat sikap Fan Lao yang menyedihkan, namun mereka merasakan keterkejutan dan keseriusan yang lebih besar. Yang pertama benar-benar berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh pemuda kurus meskipun dia kuat. Seberapa kuat orang itu? Pemimpin sekte Fan Lao, kamu baik-baik saja. Han Feng juga kaget sesaat dengan kemunculan Fan Lao. Sesaat kemudian, dia merajut alisnya dan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum mendorongnya ke Fan Lao. Fan Lao pada dasarnya menyambar pil obat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menghela napas dalam saat kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Tatapannya gelap dan ganas saat dia menatap pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sepasang sayap api hijaunya. Suaranya sedikit kering dan serak. Api surgawi, orang itu menahan saya. Jika tidak, dia akan menderita. Setiap orang secara alami tidak tahu apakah akan setuju atau tidak setuju dengan alasan tersebut. Mereka semua merasakan sesuatu dari pertarungan antara Fan Lao dan Xiao Yan. Teknik Do yang digunakan terakhir tidak lebih lemah dari Fan Lao. Sepertinya bahkan tanpa masalah satu Doki menundukkan yang lain, kekalahan Fan Lao masih tinggal masalah waktu. Tatapan Han Feng berkedip. Dia menatap Xiao Yan di kejauhan saat sebuah pikiran bergulir di dalam hatinya, pemuda ini mampu mengalahkan bintang 4 Do Huang Fan Lao. Bahkan dengan penghapusan pengekangan yang ditimbulkan oleh afinitasnya pada yang terakhir, kekuatannya harus berada di dalam Do Huang bintang 5. Jika aku bertemu dengannya sendirian, itu mungkin untuk mengalahkannya. Meskipun Han Feng juga tahu dengan jelas bahwa Xiao Yan mengendalikan teknik Do yang cukup kuat, dia biasanya mengumpulkan beberapa hal baik dari membantu orang lain memperbaiki pil obat sebagai alkemis tingkat 6. Secara alami, dia tidak kekurangan hal-hal baik. Teknik Do kelas D mungkin sangat langka bagi orang lain tetapi itu tidak akan membuatnya terkejut. Saya perlu mencari waktu dan menyelidiki latar belakang pemuda ini. Setelah itu, saya akan mencari kesempatan untuk menangkapnya. Sayap api hijau perlahan mengepak di belakang Xiao Yan saat dia menyaksikan Fan Lao yang bergegas ke lingkaran yang terdiri dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Orang tua licik ini, sekarang karena ada begitu banyak orang kuat yang menjaganya, tidak mudah untuk membunuhnya. Untungnya, dia bisa melukainya dengan parah dalam pertempuran hari ini meskipun tidak bisa membunuhnya. Dia mungkin bahkan meninggalkan cedera yang sulit untuk pulih sepenuhnya. Pada saat itu, orang tua ini akan kesulitan memasuki level yang lebih tinggi terlepas dari jenis taktik yang dia gunakan. Xiao Yan tiba-tiba menjadi waspada saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng yang berada di samping Fan Lao. Empat mata saling memandang. Kedua belah pihak berisi niat membunuh yang padat dan dingin yang hanya mereka pahami di dalam hati mereka. Xiao Yan mengepalkan kelima jarinya perlahan. Namun, suara lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di hatinya saat ini, jangan sembrono. Orang itu memiliki cukup banyak orang kuat di sekitarnya. Anda tidak akan dapat menghadapinya bahkan jika Anda melepaskan kekuatan yang dapat saya pinjamkan secara maksimal. Saya akan mengulanginya lagi. Kecuali jika Anda telah mencapai kelas Do Huang, Anda harus mengurangi benturan langsung dengan mereka.
Anda harus tahu seberapa kuat seseorang yang telah mempraktikkan mantra api dan menelan api surgawi itu. Meskipun dia mungkin telah berlatih metode Qi yang tidak lengkap, seseorang tetap tidak boleh meremehkannya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan kejam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan tinjunya yang erat. Dia tidak bisa gegabah saat ini, namun, jika dia ingin maju ke Do Wang Ah, dia setidaknya membutuhkan 2 tahun bahkan dengan kecepatannya saat ini. Celah ini terlalu lebar. Kelas yang disebut penghalang antara yang biasa dan yang kuat di benua itu tidak mudah untuk ditembus. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar. Jantungnya diam-diam melonjak. Hal ini adalah faktor krusial dalam memutuskan apakah dia bisa dengan cepat naik ke kelas Do Wang. Oleh karena itu, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Orang-orang di langit masing-masing mengandung pikiran mereka sendiri. Formasi penyegelan yang dikendalikan oleh Suqian sekali lagi memancarkan cahaya yang intens. Namun, saat cahaya telah mencapai tingkat puncaknya, bagian atas, menara penyulingan Qi langit yang berkobar, yang tadinya tanpa gerakan akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam. Segera, gelombang sonik seperti zat membentuk-bentuk riak saat itu dengan cepat menyebar, menghancurkan lingkungan yang semula menyedihkan sampai mereka benar-benar berantakan. Tubuh besar itu juga melonjak di depan banyak tatapan kaget di bawah ledakan seperti guntur sementara gelombang sonik terdengar. Api tak terlihat yang melesat ke segala arah seperti badai karena dengan keras menghantam penghalang energi di sekitarnya. Serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk gelombang riak yang secara samar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Saat tabrakan terjadi, ekspresi dari cukup banyak sesepuh menjadi sedikit lebih pucat. Aura mereka juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Ini adalah api surgawi dari Akademi Dalam. Astaga, itu benar-benar telah berevolusi sampai hampir membentuk bentuk korporeal. Para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat ular besar tak terlihat yang menempati sebagian besar langit untuk pertama kalinya, segera mengeluarkan teriakan kaget. Wajah mereka tercengang. Han Feng juga dikejutkan oleh besarnya tubuh api hati jatuh. Namun, tak lama kemudian, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Jika dia berhasil memperbaiki dan menelannya, kemungkinan dia akan mampu memecahkan penghalang antara Do Huang dan Do Zong. Suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit. Piton api yang tak terlihat itu tampaknya sadar bahwa segelnya akan segera pecah. Ia segera mengayunkan ekornya dan tubuh besarnya seperti kilat saat ia membawa momentum yang bahkan menyebabkan ruang bergetar saat ia menghantam bagian penghalang energi dengan keras. Retak. Setelah tabrakan yang kuat ini, penghalang energi yang beriak dengan cepat akhirnya mengeluarkan suara yang jelas yang mengindikasikan bahwa dia tidak dapat menangani beban yang berat. Garis retakan kecil tiba-tiba muncul di bawah tatapan kaget para sesepuh sebelum mulai sepenuhnya menutupi penghalang energi seperti jaring laba-laba. Ekspresi Suqian jelek saat dia menyaksikan penghalang energi yang ditutupi dengan garis retak dan akan pecah. Dia tahu bahwa segelnya sudah gagal. Bang! Kepala besar piton itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan pecah. Kekuatan yang sangat besar itu akhirnya menghancurkannya. Dalam sekejap, fragmen energi itu menari di seluruh langit. Penghalang energi seperti silinder benar-benar hancur saat ini. Desisan aneh yang berisi kegembiraan liar meletus dari mulut besar yang ganas dari ular piton besar yang tak terlihat seperti sambaran petir saat penghalang energi dipatahkan. Piton api yang tidak terlihat tidak segera melarikan diri setelah lolos dari pengekangannya. Sebaliknya, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Mata ular yang gelap dan dingin menatap tajam ke arah Xiao Yan dan Han Feng. Matanya mengandung keserakahan dan keinginan yang sangat mirip manusia. Chapter 604. Tindakan piton api yang tak terlihat menyebabkan semua orang di langit terkejut. Tatapan mereka mengikutinya dan beralih ke Xiao Yan dan Han Feng.
Mereka baru tiba-tiba memahami saat tatapan mereka melayang melintasi api berwarna hijau dan biru yang menggeliat di atas tubuh keduanya. Namun, selain tiba-tiba mencapai pemahaman, mereka juga merasa itu lucu dan mengejutkan. Sungguh tidak terduga bahwa api surgawi ini benar-benar memiliki rencana bagi mereka yang datang untuk menangkapnya. Sepertinya dia ingin mengubah posisi antara pemburu dan yang diburu. Dengan bertahun-tahun yang telah dihabiskan Han Feng untuk menyempurnakan keterampilan alkemisnya, dia secara alami dapat mengingat semua bentuk dan karakteristik khusus dari api surgawi di peringkat api surgawi dalam urutan terbalik. Oleh karena itu, yang pertama langsung mengenali jenis api apa itu, saat piton api yang tak terlihat muncul. Sungguh tidak terduga bahwa itu sebenarnya adalah api hati jatuh, sok muncul di wajahnya. Kegembiraan liar di hati Han Feng menjadi lebih padat. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami berbagai manfaat dari api hati jatuh. Api jenis ini mungkin tampak sedikit lebih lemah daripada api lainnya dalam hal kekuatan serangan. Namun, kemampuan khususnya untuk meningkatkan kecepatan latihan seseorang adalah sesuatu yang menyebabkan banyak orang bermimpi. Api hati jatuh, peringkat ke-14. Itu lahir dari hati, dan mampu meredam ki seseorang dan memurnikan tulang seseorang. Di dunia alkemis, yang disebut api hati jatuh, ini juga memiliki nama panggilan lain yang menarik perhatian seseorang, training cheat machine. Setelah seseorang berhasil memperbaiki api hati jatuh, tubuh seseorang akan dapat tanpa henti membentuk semacam heart flame. Heart flame ini tidak memerlukan bentuk kontrol apapun karena mengkalsinasi doki di dalam tubuh seseorang setiap detik sepanjang hari. Perbaikan berulang ini seolah-olah tubuh seseorang berada dalam mode pelatihan sepanjang waktu. Efek dari kondisi latihan ini bahkan lebih baik dari biasanya. Pelatihan semacam itu secara alami jauh lebih besar daripada pelatihan biasa. Oleh karena itu, tidak aneh jika disebut sebagai mesin curang. Dari sudut pandang tertentu, jika api hati jatuh, dan api lain yang berada di peringkat antara 5 dan 10 ditempatkan di depan seorang alkemis untuk dia pilih, kemungkinan sebagian besar dari mereka akan memilih yang pertama. Tidak ada alasan lain selain kemampuannya untuk berulang kali memberikan doki ke tubuh mereka dengan efek pemurnian sepanjang hari dan malam adalah tawaran yang terlalu menarik. Akademi Dalam telah menyegel api hati jatuh, dan mengandalkan Heart Flame, yang memungkinkannya menciptakan menara penyulingan ki langit yang berkobar, sebuah bangunan yang dapat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Selama kurun waktu tersebut, telah mendidik cukup banyak ahli muda. Jika satu orang mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, kecepatan pelatihan itu, seberapa cepat itu? Oleh karena itu, bahkan seorang ahli seperti Han Feng akan merasakan kegembiraan liar ketika dia menemukan bahwa api surgawi yang disegel di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar sebenarnya adalah api hati jatuh. Meskipun efek dari peningkatan kecepatan latihan oleh api hati jatuh pada levelnya tidak lagi sejelas level Xiaoyan, penyempurnaan yang tak henti-hentinya membawa manfaat bagi pemilik yang sulit diperkirakan tidak peduli bagaimana seseorang letakkan. Tentu saja, terlepas dari seberapa besar seseorang mendambakan efek khusus dari api hati jatuh, semua itu hanya pada prasyarat seseorang dapat memperbaikinya. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika mencoba menundukkan api surgawi. Api yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di dunia. Selain itu, api surgawi ini memiliki kecerdasannya sendiri. Xiaoyan sama tertegun sejenak pada tatapan serakah dari piton api yang tak terlihat itu. Kehati-hatian muncul di dalam hatinya di atas perasaan bahwa itu lucu. Kekuatan api hati jatuh ini sangat kuat. Bahkan segel yang telah dibimbing sekian oleh begitu banyak sesepuh dalam menciptakannya tidak dapat memenjarakannya. Jika dia secara tidak sengaja terpukul olehnya, kemungkinan akhir hidupnya akan sedikit menyedihkan.
Xiao Yan telah datang ke Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati jatuh dan bukan untuk mendapatkannya. Namun, keserakahan di mata api surgawi ini, jangan bilang kalau itu benar-benar berpikir untuk menelanku. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Api surgawi di dunia ini mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki kesamaan. Semuanya memiliki energi yang sangat besar. Jika api surgawi yang tidak dikendalikan oleh siapapun bertemu yang lain di tempat yang sama, mereka secara naluriah akan menelan yang lain untuk mencapai tujuannya, memperkuat dirinya sendiri. Sekarang, api hati jatuh telah memperoleh kecerdasan, secara alami tahu bahwa kekuatannya akan sangat melonjak jika menelan api surgawi di dalam tubuh Anda. Suara Yao Lao dengan tenang terdengar di dalam hati Xiao Yan saat dia memecahkan keraguan Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terbuka. Wajahnya memiliki ekspresi yang aneh. Tidak terduga bahwa dia akhirnya dikunci oleh api surgawi setelah datang untuk menangkapnya. Posisi keduanya benar-benar berubah dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengusap kepalanya dan bertanya. Mari kita jaga jarak dulu. Kekuatan benda ini sekarang sangat hebat. Bahkan jika kamu bergandengan tangan denganku, sepertinya kamu tidak akan bisa menahannya. Yao Lao merenung beberapa saat sebelum berbicara. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar jawabannya, tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sayap api hijau di punggungnya mengepak sedikit saat tubuhnya naik ke langit. Piton api yang tak terlihat juga merasakan sesuatu saat tubuh Xiao Yan hendak bergerak. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya yang sangat besar dan dengan kasar mengayunkan ekor besarnya. Tubuhnya yang besar melesat ke langit. Namun, dari kelihatannya rute yang dilalui terburu-buru, targetnya bukanlah Xiao Yan, tapi orang yang banyak berkerumun di sekitar Han Feng. Ekspresi wajah orang-orang kuat dari daerah sudut hitam di sekitar Han Feng berubah saat mereka melihat nyala api tak terlihat yang tiba-tiba menyerbu. Perasaan tertekan yang ditimbulkan oleh tubuh besar yang pertama menyebabkan mereka bahkan merasa seolah-olah musuh besar telah turun. Ini terutama terjadi ketika gelombang api panas datang menerkam dari depan. Beberapa ahli tidak tahan lagi karena mereka buru-buru mundur. Semuanya, jangan panik. Kami memiliki banyak orang di sini dan binatang itu tidak akan berani bertabrakan dengan kami. Han Feng buru-buru berteriak setelah tampaknya merasakan moral rendah pihaknya. Dia juga jelas menyadari kekuatan menakutkan apa yang dimiliki piton api tak terlihat itu. Dia benar-benar tidak berani bertabrakan dengan itu hanya dengan mengandalkan kekuatannya. Tuan Han, saya sudah terluka parah dan sepertinya saya tidak bisa banyak membantu. Saya pikir saya harus pergi dulu. Ekspresi Fan Lao pucat saat dia melihat piton api yang tak terlihat, yang melepaskan api melengkung ke segala arah, menyapu. Dia menelan seteguk air liur dengan susah payah sebelum buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Han Feng di depannya. Setelah itu, dia bergegas kembali ke bawah. Ekspresi Han Feng yang berubah. Bajingan ini, Anda bisa melupakan memohon saya untuk membuat pil obat untuk Anda di masa depan. Han Feng segera mengutuk dengan marah di dalam hatinya saat tatapannya melihat Fan Lao yang sudah jauh. Meskipun yang pertama memang tidak dapat membantu banyak, itu akan menjadi pukulan yang cukup bagi orang-orang yang ragu-ragu di sekitarnya untuk melarikan diri pada saat seperti itu. Tatapan Han Feng melirik ke sekelilingnya saat dia berpikir dengan cara ini di dalam hatinya. Selain beberapa ahli yang cukup kuat, sebagian besar ekspresi semua orang menjadi ragu-ragu karena gelombang panas yang datang menyapu. Mendesis. Suara mendesis tajam tiba-tiba dipancarkan oleh piton api yang semakin tidak terlihat saat semua orang merasakan ketidakpastian di hati mereka. Di bawah suara mendesis ini, nyala api tak terlihat yang menyebabkan ruang menjadi terdistorsi dengan tenang menyebar. Meskipun tubuh semua orang dilindungi oleh Douqi, serangan api masih menyebabkan mereka merasakan sakit yang membakar. Tidak mudah untuk mengisolasi suhu api hati jatuh.
Api biru tua itu seperti gelombang laut yang berulang kali bergolak di permukaan tubuh Han Feng. Dengan bantuan api hati laut, suhu api hati jatuh tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Namun, orang-orang yang tersisa di sekitar hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menggerakkan Doqi di dalam tubuh mereka dan menahan api. Han Feng, tidak mungkin terus seperti ini. Kekuatan yang diciptakan binatang itu tampaknya tidak pernah berakhir. Jika kita terus bertahan dengan cara ini, kemungkinan orang-orang di pihak kita ini akan menjadi orang pertama yang tidak dapat bertahan. Seorang lelaki tua berjubah emas menatap para ahli dari wilayah sudut hitam, yang semuanya berkeringat menutupi wajah mereka sebelum mengerutkan kening dan berbicara dengan Han Feng di sampingnya. Ekspresi Han Feng berubah saat dia menatap tajam ke piton api tak terlihat yang telah menyerbu. Api yang datang menyapu mengandung kekuatan yang tak tertandingi yang bahkan menyebabkan dia merasa panik di dalam hatinya. Semuanya, bantu aku. Jika saya bisa menundukkan api surgawi ini hari ini, saya akan membayar semua orang 2 kali lipat dari kondisi pil obat yang dibawa semua orang sebelum tiba. Api berwarna biru di tubuhnya melonjak tiba-tiba sementara Han Feng menoleh ke para ahli dari wilayah sudut hitam, dan menangis. Mata di wajah para ahli yang dipenuhi keringat dari wilayah sudut hitam, berkedip sedikit setelah mendengar teriakan Han Feng. Mereka ragu-ragu sedikit sebelum dengan kasar menganggukkan kepala mereka pada hadiah yang begitu menguntungkan. Kebanyakan orang dari wilayah sudut hitam adalah mereka yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Anda hanya perlu menguras tenaganya. Serahkan semuanya setelah itu padaku. 2 tombak api besar berwarna biru dengan cepat diaglomerasi di antara telapak tangan Han Feng. Tatapannya menatap tajam pada piton api tak terlihat yang mendekat. Ketika yang terakhir berada sekitar 10 meter lebih darinya, dia melebarkan matanya dan berteriak dengan suara keras, "Serang!" 2 tombak api sepanjang 10 kaki di tangannya membawa ledakan yang mirip dengan dibanting oleh gelombang. Saat mereka menembak dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat setelah teriakannya. Di belakang tombak api berwarna biru yang sangat besar terdapat lusinan pilar energi yang sangat kuat dengan berbagai warna. Serangan ini adalah sesuatu yang para ahli dari wilayah sudut hitam telah melepaskan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka telah mengumpulkan semua kekuatan mereka di bawah hadiah menguntungkan yang ditawarkan Han Feng. Penatuasu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gugan melintas dan muncul di samping Suqian. Dia menyaksikan para ahli dari wilayah sudut hitam, yang sudah bertarung dengan piton api yang tak terlihat sebelum merajut alisnya dan bertanya. Kami akan menunggu dan melihat. Suqian menyipitkan matanya dan menyuarakan pikirannya, target dari api hati jatuh tampaknya adalah Han Feng. Karena itu masalahnya, mari biarkan mereka bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Perintahkan semua sesepuh memanfaatkan waktu untuk memulihkan Doqi mereka. Pertarungan besar belum berakhir. Kita pasti tidak harus membiarkan api hati jatuh mendarat di tangan Han Feng. Gugan mengangguk sedikit sebelum memamerkan tubuhnya dan menarik diri. Xiao Yan mengepakkan sayap api hijaunya di sisi lain langit. Dia menyilangkan tangan di depannya dan menyaksikan Han Feng dan yang lainnya yang pertama terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan nyala api yang tak terlihat. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Berjuang, bertarung. Sebaiknya kalian semua bertarung sampai setengah hidup nelayan, saya sangat menyukainya. Bang! Di bawah tatapan semua orang, serangan para ahli dari wilayah sudut hitam bertabrakan dengan keras dengan piton api yang tak terlihat di tengah ledakan keras. Tiba-tiba, suara desis yang ganas dan aneh meraung ke seluruh langit. Chapter 605. Pilar energi warna-warni tampak seperti pelangi yang melintasi langit. Itu membawa jejak ruang yang sedikit terguncang karena bertabrakan dengan keras dengan tubuh besar piton api yang tak terlihat. Ledakan energi itu seperti kembang api cemerlang yang diproyeksikan dari tubuh piton api.
Serangan menakutkan yang mengumpulkan kekuatan ofensif penuh dari semua ahli di wilayah sudut hitam, adalah sesuatu yang bahkan Suqian tidak akan berani terima. Oleh karena itu, meskipun ular sanca tak terlihat memiliki kekuatan besar, tubuhnya yang sangat besar juga dengan cepat turun di bawah tabrakan hebat ini. Suara mendesis marah menembus telinga semua orang saat bergema di langit. Ekspresi gembira terkandung di wajah semua ahli dari wilayah sudut hitam, saat mereka menyaksikan piton api tak terlihat dipaksa mundur. Namun, kegembiraan itu belum menyebar ketika gelombang energi yang lebih menakutkan dan lebih panas tiba-tiba melonjak dari bawah. Mereka menundukkan kepala karena terkejut, hanya untuk melihat tubuh besar piton api tak terlihat itu muncul di mata mereka dengan cara seperti kilat. Mata segitiganya yang besar berisi suhu panas yang tampaknya berniat melelehkan semua orang yang telah memblokirnya. Hentikan! Ekspresi Han Feng berubah sedikit saat dia menjerit keras ketika dia melihat piton api yang tak terlihat menerkam sekali lagi. Teriakan baru saja terdengar ketika para ahli dari sekitarnya sekali lagi buru-buru memanggil Doki dari tubuh mereka. Namun, piton api tak terlihat yang menembaki itu membuka mulut buas sebelum mereka bisa melepaskan serangan mereka. Pilar api yang tak terlihat, yang bisa mendistorsi ruang, meletus darinya. Pilar api yang tak terlihat itu melewati langit yang kosong, menguapkan semua udara kemanapun ia melewatinya. Sebuah bekas luka yang terlihat dengan mata telanjang tetap ada di langit, menyebabkan semua orang diam-diam terkejut. Minggir! Han Feng buru-buru berteriak saat dia merasakan suhu mengerikan yang terkandung di dalam pilar api. Kecepatan pilar api secepat kilat. Tepat setelah teriakan Han Feng terdengar, itu membawa momentum yang tak tertandingi karena dengan kejam menembak ke kerumunan yang terbentuk dari para ahli dari wilayah sudut hitam. Han Feng dan beberapa ahli lainnya dengan indera yang kuat berhasil menghindari pilar api saat itu menembak dengan cara yang eksplosif. Meskipun demikian, pilar api yang nyaris tidak mengenai mereka masih menyebabkan rasa sakit yang membakar terasa di kulit mereka. Hanya para ahli yang memiliki beberapa kemampuan yang bisa lolos dari pilar api. Di sisi lain, beberapa orang yang tidak beruntung secara tidak sengaja diserang olehnya. Api tak terlihat menyebarkan tubuh mereka, dan bahkan mereka yang memiliki Doki melindungi tubuh mereka masih merasakan rasa sakit yang menusuk yang mengebor di dalam hati mereka. Sosok manusia di langit berkedip, dan lebih dari 10 individu yang terbakar bergegas secara acak ke segala arah, melakukan yang terbaik untuk berjuang dan melarikan diri dari nyala api tak terlihat yang merasuki tubuh mereka. Bantu mereka! Han Feng buru-buru berteriak ketika dia melihat para ahli dari wilayah sudut hitam, yang api telah menyebar. Saat ini, orang-orang ini adalah elemen penting dalam menentukan apakah dia bisa mendapatkan wilayah sudut hitam. Secara alami, dia tidak bisa dengan mudah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Han Feng adalah orang pertama yang bergerak untuk menyelamatkan yang lain setelah suaranya terdengar. Namun, gelombang panas yang melesat dari bawahnya menyebabkan dia buru-buru menghentikan tindakannya. Ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa pilar api yang tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya ditembakkan ke arahnya. Sialan! Han Feng dengan lembut mengutuk. Dia dengan jelas memahami kekuatan destruktif apa yang terkandung di pilar api ini, dan tidak berani mengujinya bahkan sedikit pun. Dia segera melambaikan tangannya dan api biru tua yang kuat segera melesat keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti tirai langit berwarna biru yang terbentuk di atas kepalanya. Segel di tangan Han Feng dengan cepat terbentuk dan telapak tangannya ditekan dengan kuat ke arah pilar api yang melesat secara eksplosif dari bawahnya. Tirai langit menyala berwarna biru segera melengkung ke bawah dari segala arah. Itu seperti laut yang berputar. Gelombang lautan bertumpuk satu sama lain sebelum akhirnya bertabrakan dengan api yang tak terlihat.
Bang! Dua jenis api surgawi bertabrakan dengan ledakan, dan ledakan seperti guntur tiba-tiba meledak di samping telinga semua orang yang hadir. Seketika api bertabrakan, bahkan para siswa dari akademi dalam bisa dengan jelas merasakan suhu di seluruh langit tiba-tiba melonjak. Beberapa daun pohon yang mengering di daerah tertentu bahkan mulai tiba-tiba terbakar secara tiba-tiba. Riak energi yang terbentuk dari tabrakan api surgawi di langit menyebabkan Han Feng dengan cepat menarik lebih dari selusin langkah. Baru setelah itu dia menstabilkan tubuhnya. Tatapannya melirik ke bawah hanya untuk melihat bahwa piton api yang tak terlihat telah meringkuk menjadi formasi ular di langit. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan menatap tajam ke arah Han Feng. Jelas, mantan siap untuk terlibat dalam pertarungan sejati dengannya. Bajingan ini, orang itu juga memiliki api surgawi. Mengapa harus datang dan mencari saya dulu? Wajah Han Feng berwarna hijau. Tatapannya melirik Xiao Yan di langit yang jauh, yang telah melipat lengannya dan mengadopsi sikap menunggu dan melihat, mengamati pertempuran sebelum mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Han Feng, api surgawi, ini benar-benar terlalu kuat. Sepertinya kami tidak dapat banyak membantu. Anda tidak perlu takut suhunya yang menakutkan karena Anda sudah memiliki api surgawi, oleh karena itu, Anda harus menggunakan beberapa cara untuk melemahkannya terlebih dahulu. Teriakan keras tiba-tiba terdengar. Hati Han Feng segera tenggelam saat mendengar ini. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat bahwa Gold Silver Brothers telah membawa sekelompok besar ahli dari wilayah sudut hitam, dan pindah jauh dari tempat ini. Jelas, serangan kuat yang ditunjukkan piton api tak terlihat sebelumnya telah menyebabkan ketakutan terbentuk di hati orang-orang ini. Sekelompok orang pengecut yang takut mati. Han Feng mengutuk dalam hatinya. Namun, dia tidak berani melakukan langkah drastis. Dia mengerti bahwa piton api yang tidak terlihat saat ini telah mengunci dirinya. Selama dia mundur sedikit, yang terakhir akan segera menerkam. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan beberapa cara untuk diam-diam menekan api hati jatuh sedikit. Kalau tidak, sepertinya orang-orang itu tidak akan campur tangan lagi, mengingat karakter mereka yang berhati-hati. Pikiran ini dengan cepat beredar di dalam hatinya. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap piton api yang tak terlihat di bawah dengan tatapan gelap dan dingin. Lengannya bergetar dan dua botol giok biru es segera muncul di tangannya. Semua orang bisa segera melihat gelombang udara dingin berwarna biru pekat merembes keluar mengikuti kemunculan dua botol giok ini. Beberapa dari orang-orang bermata tajam itu bahkan dapat melihat bahwa sedikit uap air yang terkandung di udara memadat menjadi pecahan es dimanapun udara dingin berlalu. Han Feng memegang botol giok dengan erat dan tertawa dingin. Dia segera melemparkannya dengan keras ke arah piton api yang tak terlihat. Tangan Han Feng tiba-tiba menegang saat botol giok berwarna biru itu masih sekitar 10 meter dari piton api yang tak terlihat. Meledak, bang! Botol giok biru sedingin es tiba-tiba pecah. Tiba-tiba, udara dingin berwarna biru menyembur ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu menutupi sebagian besar langit. Piton api yang tak terlihat itu juga berada di dalam wilayah tertutup. Piton api yang tak terlihat merasakan ketidaknyamanan saat udara dingin sedingin es menyebar. Setelah dipengaruhi oleh udara dingin, nyala api tak terlihat yang menggeliat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tipis. Kabut dingin ini benar-benar dapat menekan api surgawi. Xiao Yan tanpa sadar berteriak kaget di dalam hatinya saat melihat piton api yang tak terlihat menjadi sedikit lamban di dalam kabut dingin. Kabut biru sedingin es ini seharusnya udara dingin langit. Kelangkaan dari benda ini tidak kurang dari api surgawi. Itu hanya ada jauh di bawah tanah di tempat yang sangat dingin. Api biasa pasti akan padam secara otomatis saat berada dalam jarak tertentu darinya. Hanya api surgawi yang bisa menahannya. Meskipun demikian, kekuatan api surgawi akan sangat berkurang di bawah pengaruh udara dingin langit.
Suara Yao Lao yang agak terkejut terdengar di dalam hati Xiao Yan. Sungguh tak terduga bahwa dia bahkan berhasil mendapatkan udara dingin langit. Sepertinya dia telah berusaha keras untuk mencari api surgawi. Lalu akankah dia berhasil? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Tenang, Sky Cold Air, mungkin bisa sedikit menahan api hati jatuh, tapi api surgawi, pada akhirnya adalah sesuatu yang memiliki kekuatan destruktif yang paling menakutkan di alam. Sangat sulit untuk menundukkannya bahkan setelah ditahan. Yao Lao terhibur. Xiao Yan hanya merasakan ketenangan di hatinya setelah mendengar ini. Tatapannya dengan tegas menatap kabut dingin yang samar-samar. Api berwarna hijau perlahan naik di matanya, dan perasaan kabur itu segera lenyap. Bajingan. Tidak peduli seberapa banyak kecerdasan yang Anda miliki, Anda masih tidak dapat melarikan diri dari nasib Anda ditangkap. Han Feng bersukacita di dalam hatinya saat dia melihat api hati jatuh menjadi agak lamban di dalam kabut dingin. Dia tertawa saat nyala api biru tua sekali lagi meletus dari tubuhnya. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bor api yang berputar dengan cepat di ujung jarinya. Mata bor api berputar dengan liar, mengeluarkan suara senandung yang bergema di langit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata bor api itu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut dingin meskipun itu jelas ada di dalam batasnya. Suhu panasnya masih menyebabkan gelombang distorsi muncul di langit. Pergilah. Dengan jentikan jarinya, mata bor api melesat dengan tiba-tiba. Suara senandungnya seperti anak kecil yang menangis saat gelombang kejut terbentuk di area manapun yang dilewatinya. Siu. Mata bor api menembus kabut dingin dengan cara seperti kilat sebelum akhirnya mengebor tubuh besar piton api yang tak terlihat itu. Mata bor api hanya terhalang oleh sisik piton api yang tak terlihat sesaat sebelum menembus ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, desisan yang tajam, geram, aneh meraung seperti guntur di langit cerah. Raungan geram baru saja terdengar ketika fluktuasi energi yang menakutkan, yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir segera berubah, berdesir, dan menyebar. Area yang suhunya diturunkan oleh Sky Cold Air, mengalami kenaikan suhu secara tiba-tiba. Saat suhu melonjak, udara dingin yang menyebar ke seluruh langit sebenarnya mulai menipis secara bertahap. Jelas, bahkan yang terakhir tidak memiliki banyak efek ketika api surgawi benar-benar meletus. Saat udara dingin langit yang semakin tipis benar-benar menghilang, nyala api tak terlihat yang menyebar ke segala arah seperti nyala api langit mulai menyapu. Orang pertama yang terkena ini secara alami adalah orang yang paling dekat dengannya, Han Feng. Api biru tua melambai dari lengan bajunya untuk memaksa kembali nyala api tak terlihat yang datang menerkam. Tatapan Han Feng menyapu ke bawah, hanya untuk tercengang ketika dia menyadari bahwa tubuh besar piton api yang tak terlihat sebenarnya telah benar-benar lenyap. Han Feng mengatupkan alisnya erat-erat. Tatapannya buru-buru menyapu ke segala arah. Namun, dia hanya bisa melihat nyala api tak terlihat yang menyapu dari segala arah dimanapun dia memandang. Tidak ada sedikit pun tanda dari tubuh piton api itu. Kemana binatang itu lari? Han Feng bergumam dengan agak gelisah di dalam hatinya. Dia baru saja akan keluar dari wilayah ini dikelilingi oleh nyala api yang tak terlihat ketika nyala api yang telah sepenuhnya melilitnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sebuah tubuh besar muncul di belakang Han Feng dengan cara yang sangat aneh. Ekor besarnya terayun di udara. Itu membawa angin panas yang bisa meruntuhkan pegunungan dan membelah tanah saat itu dengan keras menghantam punggung Han Feng di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Grup, seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut Han Feng setelah menderita pukulan yang begitu serius. Tubuhnya juga menjadi seperti bola meriam yang ditembakkan ke tanah. Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat Han Feng yang tiba-tiba meludahkan darah karena terluka. Yang terakhir bertindak sangat bangga sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata, dia benar-benar berakhir dalam keadaan seperti itu.
Api hati jatuh, itu memang menakutkan. Tangisan terkejut Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir masih tertegun, menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan tiba-tiba menegang. Xiao Yan, cepat pergi. Binatang buas itu mengincarmu lagi.